Balik lagi di channel Banteng Mas, Hilux 2021 lagi. Jadi minggu ini udah Hilux ketiga yang kita selesain. Untuk yang ini konsepnya agak sedikit berbeda dibanding Hilux yang kemarin-kemarin, karena yang ini nggak ganti bumper atau nggak ganti bulbar. Cuman masalah kaki-kakinya udah di-upgrade full. Sama ini model-model kayak City Slicker ya, jadi kelihatannya standar, tapi sebenarnya di dalamannya itu kaki-kaki ada yang dirubah, sama untuk performance-nya juga dirubah. Karena ini ada pemakaian knalpot HKS, ntar kita lihat. Nah, yang paling kelihatan di sini itu ban sama velg sama suspensinya. Jadi kita pakaiin TJM Pace dari Australia. Dia itu sekelas Ome BP51, cuma bedanya kalau BP51 itu udah bypass, kalau yang TJM Pace ini masih remote reservoir. Dan dia ini two-way adjustment, jadi bisa setting compression sama rebound. Sama dia itu udah coil over. Upper armnya pakai Ome, bisa lihat barangnya keren banget, jadi waktu lihat ke bawah kaki-kakinya tuh keren. Velgnya kita pakai metode 702 ring 16, bannya kita pakai BFG 2857516 biar kelihatan gambot, jadi gede. Nah, untuk offsetnya sendiri 0, jadi kalau bisa lihat sini rata sama fender. Ini ada penambahan over fender juga. Size bannya ini udah paling maksimal di Hilux, karena kalau lebih gede dari itu udah nggak bakal muat. Di bagian spakbornya mesti kita rubah dikit atau kita potong sedikit. Nah, kita liatin ke bawahnya nih untuk suspensinya. Sama kayak BP51, si TJM ini datang udah kit, jadi udah sama bracket-bracket untuk dia punya remote reservoir-nya. Sama untuk setelannya gampang banget, di situ ada knobnya, tinggal kita putar mau keras apa empuk untuk di bagian rebound apa compression-nya. Nah, ini upper arm Outman MU nih. Sebenarnya dia sama Super Pro mirip-mirip, cuman bedanya kalau Super Pro itu dia punya bushing emang dari Super Pro, kalau si Ome ini dia masih outsource untuk bushingnya. Kalau bisa lihat sini, ini kan udah lift kit nih, 2 in. Dia punya upper armnya tetap lurus. Jadi kalau misalnya ntar kita spuring, otomatis si ban ini akan maksimal dapat spuringannya yang paling bagus. Jadi nggak makan dalam apa makan luar untuk di bannya. Untuk bagian yang kita harus potong itu bumper depan. Jadi kalau pakai 2857516 ini harus dipotong sini. Sama bagian sininya kita mesti potong nih besinya biar nggak kebeset ke ban. Spuringannya pun harus majuin caster karena posisi ban ini masih mentok sama chassis body. Nah, yang keren dari Hilux ini, ntar gue nyalain. Ada penambahan lampu. Kalau yang kita biasa itu ngomong rock light ya. Jadi di sini ada lampu. Kalau misalnya kita jalan malam atau apa, keren banget. Gaya-gaya model-model di Amrik, mobilnya itu di over fender itu pasti ada lampu. Nah, kalau ini kita pakai Light Force Rock 9. Pencahayaannya cukup kuat. Jadi kalau malam itu kelihatannya terang banget. Dia nyorotin si suspensinya biar kelihatan keren. Terus di mobil ini, ntar kita ke belakang, udah ganti knalpot dari HKS untuk ngerubah suara si dieselnya ini biar lebih ngebas. Jadi kalau di Hilux itu sebenarnya ada 3. Ada yang karbon, ada yang titanium, sama side exit. Cuman yang side exit ini coming soon, mungkin di akhir tahun. Yang sekarang ready, karbon sama titanium tail. Jadi kalau bedanya titanium tail dia punya ini tuh burn tip, jadi bukan karbon. Secara suara sama performanya pun pasti akan meningkat kalau ganti knalpot. Nah, untuk di Hilux 2021 ini sedikit ada perbedaan di bagian downpipe. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti full system itu belum bisa di Hilux 2021. Karena bagian downpipe-nya itu yang dari mobilnya lebih panjang dibandingkan Fortuner apa Innova. Jadi sebenarnya untuk mesin kan sama semua. Bagian downpipe juga sebenarnya harusnya sama. Cuman karena nggak ngerti kenapa Toyotanya ngerubah, yang 2021 ini Hilux-nya downpipe-nya beda. Jadi cuma bisa pakai muffler ke belakang, catback. Kita dengerin suaranya kayak gimana. Nah,
Di bagian belakang kalau bisa lihat dia punya shock itu udah nempel, jadi piggyback kalau kita sebutnya. Si subtanknya itu dia nempel sama si shock bawaan mobil. Sama kalau mau di-adjust, dia tinggal putar knob di deket airing ada satu, sama yang di deket tabungnya ada satu. Jadi bisa dua setelan, rebound sama compression. Tergantung kita mau mainin yang mana. Untuk meninggikan di bagian belakangnya ini, per daunnya kita nggak ganti. Kita hanya menambahkan 1 lembar per daun dari JS1 dari Thailand. Jadi otomatis dia naik 2 in untuk menyeimbangi depan biar nggak dongak. Sama untuk capacity bawaan barangnya pun bisa lebih tinggi kalau udah pakein at lift. Tutup baknya kita pakai Carry Boy soft lid tipenya, ini dari Thailand. Plug and play buat di Hilux, cuman kita harus potong pagar bawaan mobilnya karena di Thailand itu dia sebenarnya nggak dapat pagar. Nah, untuk pemasangannya langsung ini sangat fleksibel, jadi kalau misalnya mau buat bawa barang tinggi atau apa bisa dibawa karena ini cuma digulung, dia akan masuk ke belakang sini, diikat, itu udah kebuka baknya full. Oke, gitu aja yang udah kita upgrade di mobil ini. Kalau gue bilang sih ini mobil kalau di upgrade performa mesinnya di remap atau apa udah pas banget. Jadi karena dia model gaya-gayanya city slicker untuk agak sporty ketimbang kalau kita yang biasa bikin pakai full bumper atau bull bar ya. Buat dipakein hari-hari masih keren, masih nyaman. Oke, gitu aja. Tunggu episode berikutnya kita ngotak-ngatik mobil apa lagi. Thank you.